Saudara, uang palsu senilai 22 miliar rupiah digerebek polisi di sebuah kantor akuntan di Jakarta Barat. Warga sekitar lokasi penggerebekan uang palsu menyebut tidak mengenal 3 tersangka pembuat uang palsu senilai 22 miliar rupiah yang ditangkap polisi di Srengseng, Jakarta Barat. Warga setempat mengaku tidak ada kecurigaan dari kegiatan di kantor itu. Sehari-hari kantor itu beroperasi di bidang akuntan dengan kondisi yang tidak terlalu ramai. Nggak tahu, itu nggak kenal, yang saya kenal nggak ada di situ. Yang berapa orang yang dibawa? Kata Pak RT sih ada 5, perempuannya 1. Soalnya yang kesana Pak RT, saya nggak ikut, Pak RT-nya kerja. Barang yang diamankan, Bu? Uang semuanya itu dibawa semobil, terus yang tersangkanya itu dibawa mobil lain, taruh di bagasi, tumpuk-tumpuk. Saya tahunya 3. Cuman kalau yang lalu lalang nggak tahu. Cuman yang ada di video itu yang dapat itu nggak kenal saya juga. Berarti untuk tersangka yang ditangkap bukan karyawan? Kayaknya karyawan di kantor itu bukan. Saya pun WA nama karyawannya itu masih dibalas. Sebelumnya sebuah ruko yang dijadikan perkantoran di wilayah Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat digerebek polisi pada Sabtu lalu. Polisi menduga ruko menjadi lokasi penyimpanan uang palsu miliaran rupiah. Dari penggerebekan ini, polisi menangkap 3 orang dan menyita alat pencetak dan penghitung uang, serta uang palsu pecahan Rp100.000 senilai 22 miliar rupiah. Tanggal 15 itu berhasil ditangkap atau diamankan 3 tersangka. Ya, orang yang disangka mengedarkan, membuat, menyimpan, menguasai uang palsu. Barang buktinya ada 22 miliar rupiah uang palsu siap edar. Tersangkanya 3 orang, dijerat pasal 244 dan 245 KUHP dengan ancaman pidana maksimal di atas atau maksimal 12 tahun penjara. Dilakukan pendalaman, yang jelas dari ketiga tersangka itu diamankan barang bukti tadi ya, uang 22 miliar rupiah uang palsu. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di lokasi penggerebekan di sekitar lokasi penggerebekan uang palsu. Nanda, benarkah lokasi yang digerebek ini dikenal warga hanya sebagai kantor biasa? Lalu apa saja peran ketiga pelaku? Benar, Ivo, menurut penuturan dari RT setempat bahwa biasanya sehari-hari kantor ini beroperasi sebagaimana mestinya, yakni sebagai kantor akuntan. Dan tadi juga disampaikan bahwa kondisi sehari-hari memang tidak terlalu ramai, artinya memang sepi-sepi saja. Nah, kalau menurut penuturan RT, ini menyebut bahwa sebenarnya karyawan yang bekerja di kantor akuntan ini, TKP tempat ditemukannya peredaran uang palsu senilai 22 miliar ini, memang biasanya dipakai sebagai hanya 3 karyawan saja, Ibu dan juga saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan, sebenarnya 3 tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian ini siapa? Yang ini masih didalami, khususnya dari pihak kepolisian. Nah, yang terbaru sebenarnya Ibu yang bisa saya sampaikan sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini, di siang hari ini, kami melihat tadi sekitar pukul 2 siang, tadi ada kegiatan dari pihak Polda Metro Jaya dan juga pihak Kodam yang beranjak menuju ke TKP. Ada 2 kegiatan tadi kami amati, Ivo dan juga saudara. Kalau dari Polda Metro Jaya, ini dari tim Opsnal Subdit Tranmor di Reskrimum Polda Metro Jaya. Tadi menggunakan pick up-nya dari pihak Polda Metro Jaya, tadi mengangkut 1 buah alat mesin pemotong yang kemudian akan dibawa ke Polda Metro Jaya. Setelah itu dari Kodam sendiri, ini yang menarik perhatian kami juga sebenarnya Ivo sejak tadi pagi, kami melihat memang ada sebuah kendaraan mobil yang terparkir di halaman, yakni dengan plat nomor yang berplat nomor TNI seperti itu ya. Ini menjadi perhatian juga. Tapi secara tadi ditegaskan, kami bertanya kepada pihak kepolisian, ini tidak ada sangkut pautnya sebenarnya dari kendaraan tersebut dengan kasus ini. Untuk lebih jelasnya, ini akan dijelaskan nanti dalam rilis secepatnya yang akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan keadaan mobil, kenapa mobil terparkir di TKP, kemudian juga peran-peran dari para tersangka ini seperti apa.
Nah, yang jelas Ivo, kalau tadi kami mengamati juga menurut penuturan dari warga, kemudian dari RT, kalau dari warga ya memang lokasinya berdekatan sekali dengan TKP, ini mengaku pada saat malam kejadian ia mendengar bahwa ada upaya tampaknya dari pelaku ini untuk melarikan diri. Salah satunya juga menuju ke atas lotengnya, ya di mana lotengnya ini tampak jebol, sehingga juga tadi ada yang menuturkan ada mendengar suara tembakan sebanyak 2 kali. Kemudian juga pada saat itu ia melihat sebenarnya untuk pelaku tidak hanya 3 orang saja, tapi yang diamankan ada beberapa orang, artinya lebih dari 3. Nah, ini selaras juga dengan apa yang disampaikan oleh RT setempat yang menyebutkan bahwa ada 5 orang yang sebenarnya diamankan, salah satunya ini adalah perempuan. Terkait dengan hal ini kita akan lihat nanti bagaimana keterangan dari pihak kepolisian terkait dengan pengembangannya, karena sampai dengan saat ini Polda Metro Jaya menuturkan bahwa pihaknya ini masih mendalami kasus ini, apakah ada indikasi tersangka lain, dan juga tentu ini akan menyampaikan terkait dengan peran-peran dari tersangka seperti apa. Sejauh ini ada 3 tersangka, yakni M, YA, dan juga FF. M adalah pekerja swasta asal Cirebon, kemudian YA pekerja buruh harian lepas dari Sukabumi, FF pekerja swasta asal Surabaya. Setidaknya kalau dari TKP untuk barang bukti yang sudah disita dan juga sudah diangkut ke Polda Metro Jaya, terutama adalah uang palsu pecahan 100.000 sebanyak atau senilai 22 miliar rupiah. Kemudian juga tadi ada 1 alat pemotong yang juga sudah disita baru-baru ini, tadi sekitar pukul 2 siang. Nah, untuk alat mesin penghitung dan juga pencetak uang ini yang masih kita gali, apakah benar dari lokasi yang sama juga ataupun dari lokasi-lokasi lain yang memang kalau melihat dari asal dari tersangka ini dari berbagai daerah. Tapi sementara yang kami dapat bahwa ada kemungkinan juga dari pihak kepolisian ini menyita alat-alat lain di luar dari Jakarta, yang dimana nanti kembali lagi ini akan disampaikan dalam rilis terdekat dari Polda Metro Jaya. Yang jadi pertanyaan besar sampai dengan saat ini, Ivo dan juga saudara, tentu apakah ada tersangka lain, kemudian bagaimana peran-peran dari tersangka, dan sudah berapa lama sebenarnya peredaran uang ini berlaku di sini, karena kalau menurut penuturan dari RT sebenarnya gedung ini sudah lama sekali di sini, artinya sudah ada kurang lebih 7 tahun lebih, dan selama 7 tahun itu memang ada kepemilikan kurang lebih ada 3 kali pergantian dari kantor akuntan, berganti ke biro jasa, kemudian berganti lagi ke kantor akuntan dengan kepemilikan yang masih sama. Tadi sih disampaikan oleh pihak RT tidak ada masalah terkait dengan izin, maka dari itu untuk karyawan-karyawannya saja juga mengikuti dari kantor-kantor yang sebelumnya. Jadi kita lihat sampai dengan saat ini Ivo dan juga saudara, untuk 3 tersangka setidaknya sudah dikenakan dengan disangkakan pasal 244 dan 245 KUHP tentang pembuatan uang palsu, kemudian menguasai uang palsu dengan ancaman pidana maksimal di atas atau maksimal 12 tahun penjara. Sementara demikian Ivo, kembali ke studio. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nandra Aprilia melaporkan langsung dari lokasi penggerebekan uang palsu di Srengseng, Jakarta. Nanda, terima kasih banyak atas laporan Anda.